Tujuan dari kambing ini dari struktur dan nilai seninya adalah kurang pada pola warna memang kalau kita ngobrol masalah pola warna, tapi secara karakteristik dari telinganya kalau untuk breeding ke depan ya sudah memenuhi kriteria dan syarat ketentuan berlaku. Nah, wedhus ki 2750 jane tak dol lho guys. Karena kenapa kita 2750? Itu kan nanti terkaitnya dengan ada ongkos kirimnya dan lain-lain. Nah, ini khusus yang peta ini kan betina. Lah, yang satu, yang ini kambing ini kan memiliki dari kelebihan pasungannya juga apik, cuman kelemahannya kita telinganya apik, tapi kelemahannya warna bulunya ini kan juga terlalu banyak hitam. Kalau kita ngobrol di ngobrol, ngomong di ngomong, posisinya kambing ini kan sebenarnya kalau kita berbicara kerandah jelas turah Mbah nih kerandah, karena kambing ini adalah cucu dari Elang Sakti sendiri. Oke geng, jadi sore ini topik pembahasan kita beda seperti topik seperti biasa. Setelah teman-teman peternak ataupun teman-teman Bolongarit Nusantara itu sudah memiliki beberapa ekor maskot, khususnya karena ini kan full untuk jantan ya, tentunya kan sudah mulai berpikir seberapa produktif jantan tersebut seberapa produktif dan harus seperti apa konsep yang harus kita bangun ke depan. Karena grade dari kambing sendiri kalau kita berbicara kambing Kaligesing itu kan tidak selalu dan semua harus mahal. Nah, hari ini kita sampelkan, hari ini kita lihat, hari ini kita terangkan ke teman-teman bahwa dalam dunia peternakan khususnya kambing Kaligesing yang isunya kesana kemari, kambing mahal, kambing nggak bisa jual, kalau masuk pasar jadinya murah. Banyak kambing yang sudah masuk pasar jadinya murah, tapi juga tidak sedikit yang konsisten masih mahal. Artinya yang perlu kita pelajari lebih jauh itu adalah seperti apa jenis kambingnya ya. Nah, dan seperti apa relasi kita, tentunya seperti ini. Nah, kalau kita boleh bercerita, ini kan kemarin kambing ini posisinya kebetulan belum masuk dalam konten. Dan masih banyak pertanyaan teman-teman khususnya kambing ini, loh mas yang pletak sawur kok nggak masuk dalam konten lah, artinya olah iya yang batin wingi kelalen. Nah, ini kita sepilkan untuk hari ini. Iki posisinya sing meni pletak sawur masih nyusu, iki sing ngedot kabeh. Nah, sing betina kan yang petak sawur telinga panjang ini loh. Nah, iki. Nah, itu. Nah, ini berapa harga? Kalau kambing yang seperti ini masih induknya mahal, bapaknya mahal, ya kita nggak wajib jual mahal. Tujuan dari kambing ini dari struktur dan nilai seninya adalah kurang pada pola warna memang kalau kita ngobrol masalah pola warna, tapi secara karakteristik dari telinganya kalau untuk breeding ke depan ya sudah memenuhi kriteria dan syarat ketentuan berlaku. Nah, wedhus ki 2750 jane tak dol lho guys. Karena kenapa kita 2750? Itu kan nanti terkaitnya dengan ada ongkos kirimnya dan lain-lain. Nah, ini khusus yang peta ini kan betina. Nah, yang satu, yang ini kambing ini kan memiliki dari kelebihan pasungannya juga apik, cuman kelemahannya kita telinganya apik, tapi kelemahannya warna bulunya ini kan juga terlalu banyak hitam. Kalau kita ngobrol di ngobrol, ngomong di ngomong, posisinya kambing ini kan sebenarnya kalau kita berbicara kerandah jelas turah Mbah nih kerandah, karena kambing ini adalah cucu dari Elang Sakti sendiri dan orisinal dari peranakannya Mas Hendri Blitar. Kambing ini juga posisi masih kondisi ngedot dan nyusu. Wedhus iki nek didol murah ya eman, karena ini bahan masa depannya juga kalau kita berlogika untuk sebagai bahan breedingan ataupun gawe pacek ya hanya pada warna saja. Kambing ini cucu Elang Sakti anak kaisar kita jual dengan harga 2.750.000. Oke, sing saguh nyusoni, sing barangnya cetok kerandai iki 2.750.000. Dan ini juga statusnya sama. Nah, iki sing warnane bulune apa namanya lebih banyak hitam putihnya. Nah, ini juga satu karakter, satu model, buntutan ya apik. Iki hanya butuh PR dirawat sing apik. Iki wedhus cucu Elang Sakti ini kita jual 3 juta yang ini. Jadi nek 2 ekor ini berarti 5.750.000. Nah, iki lanang kabeh ya guys, lanang kabeh dan posisinya kondisinya ora kotong, maksudnya ora sangklir. Nah, wes kuwi. Jadi dari tujuan seperti apa yang mau kita review untuk sore ini, itu kan kita menengok dan melihat dalam spek yang seperti ini. Karena kita tadi tadi kita berbicaranya adalah sudah dengan maskot, kita berbicaranya adalah sudah dengan posisi jantannya yang harus seperti apa, makanya spesifikasi betina juga harus yang kita siapkan harusnya seperti apa. Nah,
kita tidak mendoktrin, kita tidak menginfluencer, karena selera ada pada panjenengan semua. Tentunya banyak petani ternak di Indonesia itu yang seleranya masih di level aman. Tak betul kan? Bener. Kalau level aman itu adalah level yang ekonomis ya. Tapi kalau kita berceritanya hari ini tidak hanya level yang ekonomis saja, gitu ya. Terkhususnya materi yang khusus untuk di kandang KKTV hari ini adalah sebagai program fattening yang kita tidak tawarkan ke orang-orang. Artinya ini spesifikasi yang kalau kita bilang adalah sudah mendekati ke seni. Nah, kita bisa lihat dari beberapa karakter dan parameter dari model telinganya, pasungnya, serta bodi dan ekornya. Nah, seperti ini adalah sebagai pilihan KKTV sendiri untuk sebagai generasi babon-babon ke depan. Dalam 2 hari, 3 hari, seminggu ini ternyata kita ngelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru dapat 7 ekor ya. Salah satunya yang ini. Nah, ini 7 ekor ini satu racak, satu umuran karena bodinya juga sama dan model dengan karakter-karakter telinga yang memang kalau kita cari yang model-model seperti ini. Dan ini kambing yang model-model seperti ini adalah kita sudah tidak bisa berbicara dengan harga murah lagi. Nah, sebagai contoh yang seperti ini nggak bisa kalau kita ngomong kambing ini kok terus dihargai harga murah di pasaran umum, ya tentunya tidak bisa menurut kita, karena kita sendiri aja nek corong ngopeni kan ini urusannya sudah seneng, sudah suka. Nah, satu ini adalah juga salah satu contoh bahwa kita kedepannya tujuannya mau seperti apa, terus arahnya seperti apa. Mas Yo, kalau kita berbicara ini sudah kita terangkan dari awal bahwa kambing yang bagus tentunya belum tentu manak bagus. Makanya ketepatan, kejelian, dan kecermatan bagaimana kita mencari betina dan jantannya yang harus model seperti apa itu harus paling tidak ditempelkan, maksudnya secara kualitasnya ojo aduh-aduh nemen gitu ya. Nah, juga seperti ini. Nah, seperti ini kan juga tujuan kedepannya itu memang adalah juga sebagai induk-induk materi pilihannya di kandang KKTV. Lebih diutama dan diprioritas adalah pada body, pada juga telinga, juga pada kepala ya. Seperti ini kan bisa sebagai acuan contoh untuk juga teman-teman terkait dengan seperti apa sih yang harus disiapkan. Khususnya kita tidak menyarankan untuk teman-teman juga yang harus seperti ini, tapi terus terang aja, jujur aja adalah untuk kita hari ini mulai merintis lagi yang model-model seperti ini untuk dijadikan sebagai materi di kandang kita sendiri ya. Nah, seperti model-model body long seperti ini, buntutan-buntutan kayak ini, dan ini kan dari sisi usia kan usianya masih di usia 6 bulanan. Nah, seperti ini kan kalau kita melihat dari karakter pasung serta juga dari lipatan serta lenturnya telinga kan ini sudah kita anggap bahwa ini sesuai selera, ngono lho geng maksudnya. Jadi kita inti konteksnya bercerita sore ini adalah bagaimana kita memilih materi yang akan kita pakai ke depan, bagaimana kita menyeserasikan serasi intinya ini kok ya angel. Nah, jadi serasi itu antara kecocokan, kejojo ya toh, antara dari itu model karakter jantan dan dengan karakter betina supaya bleseto yo karpe ora adoh-adoh ya. Seperti ini masih membutuhkan perawatan yang cukup ekstra karena diharapkan perawatannya ini adalah sebagai nanti penopang kalau di kemudian hari itu harapannya adalah sing jadi posture apik dan maksimal. Nah, seperti ini. Ini kalau dari beberapa ekor kambing kan baru mandi guys, surung patek garing. Nah, ini cuman yang paling dewasa ya 1 ekor ini, karena ini 1 ekor ini kan sudah berusia sekitar 7 bulan. Kalau yang lain 5 dari 4 sampai ke 6 bulan. Nah, ini model-model ya cara ekor-ekoran kayak gini kan kita anggap sudah oke, cocok. Ekor-ekoran kayak oke, cocok. Seperti ini juga oke, masuk. Nah, seperti ini adalah sebagai materi pilihan kita yang dimana nanti ke depan akan kita silangkan karena KKTV sendiri kan sudah punya 1 gacok yang kita kasih nama Maheswara. Lah harapannya Maheswara gila digedekne, harapannya apa mek kontes kan ya enggak. Setelah kontes endingnya di mana? Setelah kontes kan endingnya juga sebagai breeding. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita punya maskot kontes tapi juga punya maskot breeding dan hanya 1 ekor kan sulit. Nah, ini loh. Jadi
harapannya Maheswara ora menang kontes ya ora apa-apa, ora dadi wedhus kontes ya ndak apa-apa. Memang pada awalnya harapannya untuk kontes, tapi naik faktanya dirawat gak mampu, ya nanti endingnya adalah seperti ini. Tujuannya endingnya adalah sebagai gacoan kandang. Gacoan kandang itu dimaksudkan juga sebagai kambing breeding. Nah, Mas ya seperti apa yang terjadi kita nggak tahu ke depan. Cuman kambing ini memang kita jujur aja siapkan untuk sebagai generasi penerus, karena kalau kita lihat materi dari babon-babon negatif sendiri itu kan sudah ada beberapa yang namanya mulai tua ya, mulai tua. Jadi kita harus rintis lagi, kita harus buat generasi lagi supaya nanti harapannya juga mulur, artinya harapannya supaya juga jangka panjangnya aman gitu ya. Ya coba saja kalau kita di sore ini kita melihat dari beberapa karakter kambing ini, memang kalau kambing kita berbicara lengkap dan komplit ya nggak bisa, karena setiap kambing itu ada sisi plusnya, pasti juga ada kondisi sisi minusnya. Nah seperti ini tuh, misalnya kalau kita melihat dari proporsional tubuhnya itu juga yang long, ekornya yang bagus, telinganya yang bagus. Tapi kalau fakta kita berbicara, misal telinga ini kan juga ada yang kepalanya masih ada yang lebih bagus dari ini. Tentunya nggak bisa satu racak terus kita berbicara harus speknya sama, enggak. Cuman dari sisi kelebihan dan kelemahan jantan kita seperti apa, harus dijodoni wedok-wedok yang seperti apa itu, biar supaya nanti ada kecocokan. Gue juga galak-galak le, gue galak-galak tak kencang gue. Nah jadi sebagai contoh tadi kita terangkan bahwa tujuan kita itu seperti apa, maksudnya seperti apa itu supaya nanti ke depan arah dan tujuan teman-teman juga bisa punya bayangan. Sebelum terjun dipikirkan matang dulu, disiapkan dulu, khususnya juga segala sesuatunya, karena dalam dunia ternak tidak mudah. Selain kita sudah punya kandang dan kambingnya, juga tentunya harus berpikir dari pakannya juga harus seperti apa, perawatannya harus seperti apa. Karena nggak bisa kalau kita berbicara dengan materi sudah bagus-bagus kok perawatannya sederhana ya hancur. Akhirnya ada kata-kata kalau masuk pasar ya murah, kan seperti itu. Tapi faktanya sampai hari ini aja kita masih dipusingkan dengan pesanan kambing bagus. Tidak menutup kemungkinan yang kita konten ini nanti juga banyak yang nanyain, tapi mohon maaf khususnya untuk yang ini memang belum kita tawar-tawarkan, karena kita punya maksud tujuan yang sudah kita jelaskan di awal tadi itu ya. Nah ada juga sebagai materi-materi kambing yang khususnya sempat kemarin kita harga jual mulai dari harga 1 jutaan. Nah ini kebetulan ini kemarin dapat respon, ini akan kita kirim ke Banyuwangi, ini terjual dengan harga 4 juta seperempat, dan ini akan kita jual ke Banjarnegara karena ini juga sudah terbooking. Nah tinggal yang dua ini, khususnya untuk jantan-jantan ini kan masih dalam proses negosiasi ya. Ini lepas HP semua, ukurannya untuk usianya juga di usia 4 bulanan. Tentunya kambing ini 5,5 free ongkir. Jadi ini jantan ya, ini sama yang ini. Nah kalau yang ini terus terang yang satu ini kan kambing juga kategorinya kalau kita bilang luas. Yang ini memang ini harga 3/4 ini yang betina ini. Nah ini juga ada video eksklusifnya, jadi bisa nanti kita kirimkan ke teman-teman bila mana teman-teman memang menghendaki gitu guys. Tentunya kita tidak terlalu ngomong yang gimana ataupun panjang lebar, nah, paling tidak ini menjadikan referensi ataupun sebagai gambaran teman-teman bahwa dalam dunia kambing itu, dalam dunia ternak kambing itu banyak pilihan, banyak versi. Dalam kambing etawa khususnya ataupun kambing kaligesing ini, kalau kita berbicara masalah spesifikasi seperti apa yang mau kita pelihara sesuai selera panjenengan semua. Faktanya yang terjadi kambing seperti ini hamil di usia 3 bulan. Kalau toh memang mau kita jual, kita nggak usah berbicara dulu belinya berapa, sudah untung belum dengan posisi kambing yang kita pelihara ini. Kambing ini misalnya kok di usia sekarang ini kita jual dengan kehamilan 3,5 bulan, kita jual dengan harga 6,5, ya main-mainan. Artinya di dalamnya ini akan api atau ora, metu siji apa loro, waras selamat apa ora, ya tentunya seperti itu. Jadi ya semonggo selera ada pada panjenengan semua. Ini kambing-kambing yang sudah bunting,
kondisi sampean kabeh ora usah mikir nek ngawinke biayane piro terus dadi po ora. Banyak teman-teman yang tanya kambing bunting itu harga berapa, ini jelas utangnya wis melorot karek manake. Nah yang ini juga, yang hitam mulus ini juga kondisi sudah dalam kondisi bunting. Nah iki loh, ini hampir sama, cuman selisih waktu paling 1 bulan. Jadi ini di 2,5 bulan. Kalau yang sing satu tadi itu di usia 3,5 bulan. Nah seperti ini. Ini harga sama, dan ini kawinnya semua dengan maskot-maskot kita yang ada di kandang. Itu ya. Ada materi yang juga dengan harga 5 jutaan itu kan seperti ini, model-model yang seperti ini, induk-induk laktasi 1, tapi terus terang aja jujur dalam ini kondisi masih kosong. Sing ini ya, ini kosong. Nah seperti ini. Nah bahannya luas, ini kosong. 5 jutaan itu dalam ini ya sekitar di 5,5, nanti sudah kita kasih free ongkir dan lain-lain. Kalau kita berbicaranya dulu beli model-model kayak gitu tuh sudah di harga tentunya 6,5-an pastinya. Nah di sini ada lagi jantan. Jantan ini ada dengan harga 5 juta negosiasi ini. 5 juta negosiasi, welnya baru 1 pasang. Terus ada lagi babon yang kemarin setahu saya itu mau di apa namanya, mau dipelihara, ternyata suruh jual. Nah ini jantan 3,5 seperti ini. Coba tak carinya dulu. Oh ini yang sudah terjual. Babon Jawa Randu, kalau teman-teman juga ada yang minat monggo. Itu aku punya juga Jawa Randu. Sebenarnya kambing ini kita gaduhkan tapi nggak jadi metong. Yuk ini dikembalikan. Ini tak jual. Sebentar. Babon. Ini Boy ya. Kalau tidak salah ini yang 1 ekor kemarin sudah malah kita kawinkan dengan den bagus, tapi nggak kita rekod video, tapi ini sudah posisi birahi maksimal dan kita kawinkan dengan den bagus. Ombok menowo dengan karakter kambing dagu tebal tapi mek biasa, artinya dengan model telinga yang biasa tapi susunya bagus ya. Lah ini nek mau dikawinkan dengan den bagus, mbok sesuk anak iki metu mandan pantes kan ya yang diharapkan. Nah kambing-kambing seperti ini tuh kita jual dengan harga 4,5 guys. 4,5 sudah kawinan dengan den bagus, rasa mikir ngawin ke lagi. Mudah-mudahan jadi, tinggal dipelihara sing api lek manak dadi rezeki. Nah koyo ngono. Dah ya guys, seperti itu informasinya sore ini. Mohon maaf dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita dalam menyampaikan informasi. Tentunya mohon maaf juga bukan maksud yang lain untuk menyinggung ataupun apa. Yang jelas kita berusaha untuk berpikir dengan pola dewasa, karena tentunya dalam dunia ternak suka duka pasti ada. Tidak semua peternak itu untung, tapi juga ada yang rugi. Tapi bagi yang rugi tidak boleh juga melemahkan, gitu ya. Tentunya kita pelajari untuk matangnya seperti apa, untuk tujuan masa depannya supaya juga lebih tertata. See you, sampai jumpa, selamat sore dan matur suwun.